misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti kita. Banyak. Jangan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik. Iya, otentik. Ada saatnya kita buka. Nanti saya spill dikit-dikit ya, tapi nggak masuk kamera. Dan secara tegas mengklaim bahwa kuasa hukum Lisa Mariana ini mempunyai bukti-bukti yang otentik. Waduh, memang ketemunya baru sekali, tapi lamanya 3 hari, gengs. Kalian bisa berpikir lah, 3 hari itu ngapain aja ya kan? Karena bukti sampai dari akte kelahiran segala macam, siapa bapaknya, ini bakalan kebongkar semua, gengs. RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami memblow up ini ke media. Oh, jadi ini ya alasannya kenapa si Lisa Mariana ini ngeblow up kasus ini ke media. Jadi gini guys, ternyata selama ini dari awal pertemuan si Lisa dengan RK sampai dia hamil itu ternyata dibiayain oleh RK gitu. Ini unik banget nih gengs. Kalau memang bukan anaknya, kenapa sampai dibiayain untuk biaya rumah sakit, biaya hidupnya? Ternyata selama Lisa hamil sampai anaknya umur 3 tahunan itu masih dibiayain sama RK gengs. Dan sampailah di 8 bulan terakhir kemarin berhenti tidak dibiayain lagi gitu. Tapi waktu di rumah sakit ya, di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randi. Inisial R lah. Inisial R lah. Nah itu inisial R. Nah itu katanya itu salah satu ajudannya. Wow. Kayak gitu. Ketika ke rumah sakit bukan Salah satu ajudan dari RK. Wah, gila sih ya. Halo guys, kembali lagi bareng gua Katakan Tutus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa guys, di pembahasan video kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang pastinya harus dibahas di sini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Ridwan Kamil semakin terpojok, gengs, setelah munculnya kubu dari Lisa Mariana. Akhirnya yang ditunggu-tunggu muncul juga. Karena kemarin juga dari kubu Ridwan Kamil juga menantang ya. Kenapa dari kubu Lisa ini nggak muncul-muncul untuk preskon? Ya, seperti itulah ya. Akhirnya sekarang muncul juga ya. Dan kalau menurut gue ini ya, gengs, ketika kuasa hukum dari Lisa Mariana ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian-kesaksian dan secara tegas mengklaim bahwa kuasa hukum Lisa Mariana ini mempunyai bukti-bukti yang otentik. Waduh, kalau menurut gue ya dari preskon kemarin ini menambah keyakinan masyarakat kalau dugaan perselingkuhan itu memang ada, gengs. Karena dari pihak Lisa sendiri mengatakan bahwa Lisa ini mempunyai banyak bukti waktu pertama kali bertemu di Hotel Wyndham. Dan kemarin kan dari pihak RK juga mengatakan si Lisa dan Pak RK ini bertemu itu hanya sekali. Masa iya sih baru ketemu sekali langsung hamil atau gimana gitu kan? Kuasa hukum Lisa Mariana juga menegaskan memang benar adanya ya. Lisa Mariana ini berkenalan itu di bulan Mei 2021 dan ketemunya itu bulan Juni kalau nggak salah ya. Koreksi kalau nggak salah. Nah di bulan Juni itu memang bertemu, gengs, di Hotel Wyndham di Palembang. Memang ketemunya baru sekali, tapi lamanya 3 hari, gengs. Kalian bisa berpikir lah, 3 hari itu ngapain aja ya kan? Menurut keterangan kuasa hukum dari Lisa Mariana ini, mereka bertemu di Hotel Wyndham ini dalam acara ya. Pertemuannya ya memang di sana, gengs, di hotel tersebut. Lamanya itu 3 hari. Ya bisa aja dong ya kan? Dalam 3 hari itu ngegas terus ya kan? Maka kebobolan lah ya. Dan dari pihak kubu Lisa juga mengklarifikasi soal ketidaksinkronan antara pertemuan dengan kelahiran anak si Lisa ini, gengs. Karena kalau dirunut waktunya itu ini sangat tidak masuk akal gitu kan. Akhirnya diklarifikasilah oleh kuasa hukum Lisa bahwa Lisa ini melahirkan dalam kondisi prematur ya, gengs ya. Jadi melahirkannya lebih cepat gitu loh. Jadi itu sudah jelas ya. Dan di sini juga dari pihak Lisa juga wah sangat berani ya menantang dari pihak mereka. Kalau dari pihak Lisa juga mengatakan bukti-buktinya sudah ada semua, ya bisa dibuktikan kapan aja gitu ya. Yang pasti dengan proses-proses hukum ya. Pokoknya teman-teman jangan skip ya. Ini menarik banget karena bukti sampai dari akte kelahiran segala macam, siapa bapaknya, ini bakalan kebongkar semua, gengs. Langsung aja kita ke videonya ya. Oke, selamat sore teman-teman media. Ini kita sebagai kuasa hukum dari saudara LM. Yang pertama kita akan press release. Ada beberapa poin-poin yang akan kami sampaikan, yaitu poin yang pertama bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021.
Ya, ini Dan poin yang kedua, Mei soal 2021 pertemuan ya. klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. tuh pertemuannya. jelas. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Sedang Nah, hamil. selanjutnya, RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami memblow up ini ke media. Oh, jadi ini ya alasannya kenapa si Lisa Mariana ini ngeblow up kasus ini ke media. Jadi gini guys, ternyata selama ini dari awal pertemuan si Lisa dengan RK sampai dia hamil itu ternyata dibiayain oleh RK gitu loh. Ini unik banget nih gengs. Karena menurut gue ini sesuai ya dengan klarifikasi dari jubirnya RK kemarin ya, si AA ya, Ayu Aulia ya, yang mengatakan aku sih yakin kalau si Ayu itu kan orang suruhan dari RK ya, karena dia mengaku membiayai semua kelahiran sampai dia ke rumah sakit segala macem ya kan. Nah dari situ aja gue kemarin ngerasa ini ada yang aneh gitu loh. Kalau memang bukan anaknya, kenapa sampai dibiayain untuk biaya rumah sakit, biaya hidupnya? Ternyata selama Lisa hamil sampai anaknya umur 3 tahunan itu masih dibiayain sama RK gengs. Dan sampailah di 8 bulan terakhir kemarin berhenti tidak dibiayain lagi gitu. Akhirnya itulah yang membuat Lisa mungkin karena biaya untuk menghidupi anaknya itu tidak lagi diberikan oleh si RK gitu. Akhirnya ya sudah, mau nggak mau harus di blow up ke media gitu loh, biar tahu rasa mungkin ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kayak gitu, seperti itu kurang lebih teman-teman. Ada mau sampaikan lagi? Ya mungkin saya mau nambahin aja. Jadi masih kan banyak bertanya selama ini RK itu dengan LN komunikasi lewat apa gitu. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya dari melalui Telegram. Nah setelah dari Telegram dan saya tambahkan lagi yang 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang keseluruhannya lah. Dan ya mereka mengirimkan itu kan after COVID ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai ya sampai mereka itu terputus komunikasi ya sekitar 8 bulan lalu. Lebih itu mungkin saya mau tambah lagi. Aduh. Ya mungkin itulah kalau yang berita selama mau enaknya doang ya. Yang beredar selama ini ya kan. Ada pun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Karena mungkin udah pusing akhirnya, juga ya. Emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya, karena dia bingung harus komunikasi dengan siapa. Karena sudah tidak dibiayain lagi. Setelah itu, ketika saya bertemu, baru di situ saya bicara sebagai penasihat hukum, baru. Kalau dari penasehat hukumnya si Lisa ini ya, dia mengatakan Lisa ini ya bingung mau cerita ke siapa lagi ya kan. Karena dia bingung tidak ada lagi biaya hidup untuk anaknya ya kan. Karena si RK sendiri sudah berhenti 8 bulan terakhir, sudah tidak membiayai lagi ya kan. Ya mungkin karena sudah terputusnya komunikasi ya kan, ya udah. Akhirnya dia nggak berpikir panjang, akhirnya di blow up lah di media ya. Dia nggak ada misi untuk menghancurkan karir si RK juga sebenarnya gitu. Kalau menurut kuasa hukum dari Lisa ya. Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada. Iyalah, kalau tes DNA itu pasti ada prosedur yang harus dilewatin ya. Segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan, ataupun apapun itu. Ada prosedurnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Cuman yang kita mau buktikan di sini adalah bahwa statement yang di sosial media itu simpang siur.
dari sini baru ada kesempatan yang baik juga, baru kita bisa utarakan fakta-fakta yang ada di kita. Sama kalau misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti kita. Jangan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik. Iya, otentik. Ada saatnya kita Nanti saya spill dikit-dikit ya, tapi nggak masuk kamera. Ada bukti otentik. Nah ini bakalan di spill ke media, tidak mau di kamera guys. Ini seru ini. Karena kuasa hukumnya sendiri mengatakan ada waktunya gitu. Wah, jadi penasaran ini guys ya. Karena kalau aku sih yakin ya, kalau itu sih bener-bener memang anak si RK gengs ya. Karena anaknya juga mirip ya kan. Salahnya si RK ini udah tahu seperti itu ya kan, gak mau jaga-jaga gitu. Harusnya kan diamankan dulu nih orang. Kalau nggak diamankan bisa, waduh ngembet ini orang ya kan. Karena ini menyangkut karir sih ya, harga diri. Kalau soal duit, kalau menurut aku RK ini nggak ada masalah kalau menurut aku ya. Kalau soal duit ya, kok bisa-bisanya si RK ini stop membiayai anaknya gitu kan. Sesuai kesepakatan ya, mungkin ada kesepakatan lah di antara mereka ya. Nah, di sini juga dari kuasa hukumnya juga kan tadi udah menjelaskan ya. 8 bulan terakhir itu sudah tidak ada biaya lagi gitu dari RK. Karena dari awal dia hamil semua dibiayain gitu. Oh, kalau komunikasi awal bulan Mei. Iya, komunikasi awal bulan Mei, lalu Juni 3 hari di Palembang. Oke. Boleh tahu nggak sih 3 hari di kelahiran Palembang, anaknya sendiri itu di bulan apa, tahun berapa, dan tanggal berapa? Nah ini seru nih. Tadi untuk kelahiran anak itu di Januari. 26 Januari 2022. Ya. 26 Januari 2022. Iya, 26 Cocok. Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL Bang ya. Iya. Itu kan tidak masuk di akal. Iya, Dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke, jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya. Iya. Prematur. Pengakuan seperti itu. Hal itu tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri Bang. Ya pastilah, kalau kita bicara nggak mungkin kita berdasarkan tidak ada bukti. Anak terlahir. Ya. Jadi Nah di akte lahir itu di sini sendiri bukti-buktinya ayah untuk kandungnya kelahirannya Ada juga udah pencantuman nggak ada. Bang? Karena kan ini bicara surat-surat negara Bang. Oke, untuk ayah kandungnya, awalnya itu di akte lahirnya itu kan ditulis dari ibu ya, dari ibu. Untuk dari ibu. Nah selanjutnya, tapi waktu di rumah sakit ya, di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randi. Inisial R lah. Inisial R lah. Nah itu inisial R. Nah itu katanya itu salah satu ajudannya. Wow. Kayak gitu. Ketika ke rumah sakit bukan Salah satu ajudan dari RK. Wah, gila sih ya. Jadi ternyata di akte kelahiran anaknya Lisa itu ya, bapaknya ditulis namanya inisialnya R gitu ya kan. Tadi bapak siapa tadi si Nababan tadi kan keceplosan Randi atau siapa gitu ya ajudannya. Coba teman-teman cari ada nggak yang namanya ajudan dari RK ini yang inisialnya R atau Randi tadi ya. Kalau nggak salah mungkin ya. Wah, ini semakin meyakinkan ya kalau memang Lisa ini benar ya memberikan ya jadi apa yang disampaikan Lisa itu bukan fitnah lah ya. Semakin kesini semakin terpojok juga akhirnya ya. Dan sampai sekarang dari pihak Lisa sendiri masih menunggu etikat baik juga. Jadi kalau memang kalau memang mau permasalahan ini tidak mau lanjut lagi ya sudah gitu loh. Temuin saja antara mungkin pengacara ya kan, gimana solusinya. Ya kan. Aduh, ini aku udah jelas banget sih ya, udah menyangka dari awal karena gimana ya? Aku udah ngerasa ada yang aneh aja sih ya. Masa selama kehamilan kalau dari kesaksian si Ayu Aulia, dia kan mengatakan si Lisa ini dibiayai olehnya gitu loh. Tapi dari Bapak RK biayanya itu. Lah kalau memang bukan anak si RK, ngapain harus dibiayain gitu loh. Kan lucu. Ya kan dari situ aja udah jelas gitu loh. Kalau memang gak ada apa-apa ngapain dibiayain. Dan ternyata dipertegas lagi, dijelaskan lagi sama kuasa hukumnya Lisa, selama ini memang dibiayai.
ya kan? Si Lisa ini dibiayai oleh RK sampai 8 bulan terakhir. Stop gitu aliran dana ke Lisa ya. Akhirnya membuat Lisa ini kalam kabut ya mungkin ya, udah pusing ya kan, biaya udah stop, nggak ada yang bisa dihubungin lagi ya. Akhirnya punya ide nge-blow up permasalahan perselingkuhan ini ke media, ya kan. Akhirnya ya gimana menurut kalian guys? Ini semakin seru nih ya. Ya mungkin ini aja untuk video kali ini. Nanti kita lanjut, nanti kita update lagi video-video terbaru. Dan buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.